Nah, jika ingin pengajuan teman-teman bisa di ACC, silakan teman-teman simak video ini sampai selesai dan saya harap jangan teman-teman skip agar nantinya teman-teman bisa tahu bagaimana cara-cara dan proses-prosesnya. Dan saya sarankan sebelum melakukan peminjaman, kalian harus memiliki rawatan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, agar nantinya tingkat di ACC-nya akan lebih tinggi. Dan saya doakan semoga setelah menonton video ini, pengajuan teman-teman bisa langsung di ACC. Akan diadakan giveaway uang ataupun pulsa sebesar Rp500.000 bagi penonton setia info recehan jika video ini tembus 1000 like. Nah, untuk persyaratan-persyaratan yang akan saya berikan, silakan teman-teman simak tampilan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bagaimana kabarnya? Saya doakan ya semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Baik teman-temanku semua, bertemu kembali ya di channel saya, channel Info Recehan. Channel yang dimana memberikan informasi-informasi seputar aplikasi pinjaman online langsung cair, baik yang berbentuk ilegal maupun yang berbentuk legal. Dan sebelumnya saya sapa terlebih dahulu bagaimana ya kabar pengajuan teman-teman hari ini. Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Jika pengajuan teman-teman masih saja autol, video ini cocok sekali ya teman-teman. Dikarenakan seperti biasa di sini saya akan memberikan informasi-informasinya. Namun sebelum masuk ke inti videonya, saya ingin mengucapkan terima kasih ya yang sebanyak-banyaknya kepada penonton setia channel Info Recehan. Karena tanpa dukungan teman-teman, channel ini tidak akan bisa berkembang dengan baik. Mohon terus dukungannya ya dengan klik tombol subscribe-nya serta nyalakan tombol loncengnya. Dan boleh di-share jika video ini bisa bermanfaat. Dan semoga ya teman-teman kebaikan kalian bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga juga dengan diadakannya giveaway yang saya berikan meskipun tidak banyak ya semoga bisa sedikit membantu ya teman-teman. Nah oke baiklah teman-teman. Jadi seperti biasa ya teman-teman, pada kesempatan video yang baik ini saya akan merekomendasikan ataupun mereview aplikasi pinjaman online langsung cair yang tentunya masih bersifat ilegal teman-teman. Nah kenapa saya membahas aplikasi yang bersifat ilegal? Karena seperti yang sudah kita ketahui bersama-sama ya teman-teman, bahwa pihak Kominfo ataupun pemerintah Indonesia itu sudah menjelaskan ya sejak tahun 2018 bahwasanya pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, oleh sebab itu silakan nanti teman-teman jika sudah di ACC, silakan kalau mau digalbay silakan ya digalbaykan saja. Nah, namun teman-teman di sini sedikit saya kasih edukasi ya ataupun beberapa poin-poin penting yang harus teman-teman perhatikan sebelum melakukan peminjaman. Apalagi bagi teman-teman yang masih awam, yang baru saja melihat aplikasi pinjaman online langsung cair. Jadi teman-teman jangan kalian itu ujuk-ujuk langsung melakukan peminjaman ya tanpa memperhatikan data-data kalian. Itu sangat salah teman-teman. Nah, jadi usahakan sekali teman-teman jangan sampai terburu-buru dulu. Nah, di sini ada beberapa poin yang harus teman-teman perhatikan. Nah, yang pertama teman-teman harus mengkondisikan terlebih dahulu data-data kalian. Kemudian ya yang kedua teman-teman harus memiliki rawatan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman jangan terburu-buru dulu dalam melakukan peminjaman di aplikasi pinjol ilegal. Nah, untuk di poin yang pertama tadi, teman-teman harus mengkondisikan data-data kalian ya. Jadi maksudnya di sini, jika teman-teman masih menggunakan data-data yang fresh ataupun data-data teman itu belum pernah melakukan peminjaman, maka saya sarankan usahakan teman-teman menggunakan data-data yang fake ya. Jangan sampai menggunakan data-data yang real. Karena begini teman-teman, jika nantinya ya kalian menggunakan data-data yang real, apalagi jika tidak tahu bagaimana cara-caranya, maka dampaknya akan besar sekali ataupun bahaya sekali, apalagi jika nanti teman-teman dalam melakukan peminjaman autol. Nah, maka nanti pihak DC bisa-bisa menyadap seluruh data-data yang real kalian nanti. Nah, jadi seperti itu teman-teman, jangan sampai terlena ya, jangan sampai terburu-buru. Kemudian untuk di poin yang kedua, teman-teman harus memiliki rawatan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan.
Nah, jadi di sini maksudnya, jika tadi kan teman-teman memiliki data-data yang masih fresh, data-data yang belum pernah melakukan peminjaman di pinjaman online ilegal manapun, maka saya sarankan teman-teman, terlebih dahululah kalian meminjam di aplikasi yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Saya menyarankan ya untuk di aplikasi EasyCash ataupun Kredit Pintar, dikarenakan untuk kedua aplikasi tersebut adalah kedua aplikasi yang sudah berlisensi di OJK dan memberikan layanan pinjaman ke nasabah-nasabahnya. Nah, jika nantinya teman-teman sudah memiliki rawatan di OJK dan tidak cacat dan baik sekali di OJK, maka pada saat teman-teman ingin melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, maka nanti teman-teman akan diproses dengan mudah karena teman-teman memiliki riwayat yang baik dalam melakukan peminjaman di OJK. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, harus kalian cermati teman-teman. Harap teman-teman kondisikan juga sebaik mungkin ya. Karena begini teman-teman, jika nantinya ya teman-teman tidak memiliki rawatan di OJK, mau berapa kali pun teman-teman meminjam di aplikasi pinjaman online ilegal, dan mau seberapa banyak pun aplikasi yang sudah teman-teman coba, jika teman-teman tidak memiliki rawatan, maka secara otomatis teman-teman, data-data kalian itu akan dimulak mentah-mentah oleh pihak aplikasi pinjol ilegal manapun. Dan itu semua juga teman-teman, di sini saya akan menjelaskan ya. Tidak semua aplikasi pinjaman online ilegal itu memberikan pinjaman ke nasabah-nasabahnya teman-teman. Nah, itu sangat jarang teman-teman, jadi harap dikondisikan ya. Nah, kemudian untuk di poin yang ketiga, teman-teman jangan sampai terburu-buru dalam melakukan peminjaman. Jadi maksudnya di sini banyak sekali sekarang platform pinjaman online ilegal ya yang menawarkan limit pinjaman tinggi. Bisa 5 juta, 10 juta hingga 20 juta rupiah. Nah, jika nantinya teman-teman melihat tampilan seperti itu, kalian jangan terburu-buru dulu. Langsung ke langkah berikutnya itu salah teman-teman. Jadi harap dikondisikan terlebih dahulu apakah data-data kalian itu aman ataukah tidak. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Harus teman-teman kondisikan sebaik mungkin dan kita juga teman-teman harus lebih pintar ya dalam memilih pinjaman mana yang baik untuk kita. Dan sedikit info juga teman-teman ya, sekarang banyak sekali aplikasi pinjaman online ilegal yang penipuan. Nah, jadi kita harus lebih pintar dan harus lebih cermat teman-teman dalam memilih pinjaman online mana ya yang dapat kita pinjam. Nah, jadi seperti itu. Saya harap teman-teman bisa memahami apa yang saya ucapkan ini ya teman-teman. Karena saya memberikan edukasi seperti ini bertujuan ya, karena banyak sekali dari saudara-saudara kita yang melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal tetapi tidak tahu bagaimana cara-caranya hingga sampai ada yang terlilit hutang ratusan juta rupiah karena berbunga berkali-kali lipat teman-teman hingga akhirnya diteror oleh pihak DC karena data-datanya disebarluaskan kemudian disalahgunakan hingga akhirnya pihak peminjam malu hingga akhirnya ada yang bunuh diri, membakar rumah hingga dan juga kabur dari rumah teman-teman. Nah, jadi teman-teman saya sangat menyarankan kalian harus mengkondisikan sebaik-baik mungkin jangan sampai terjadi lagi hal-hal seperti itu ataupun peristiwa-peristiwa seperti itu ya. Sangat menyayangkan sekali teman-teman. Jadi kita harus lebih pintar, harus lebih cermat dan harus lebih paham teman-teman. Kita harus tahu lebih dulu sistem bagaimana cara meminjam di aplikasi pinjol ilegal. Nah, jadi seperti itu harap teman-teman ya kondisikan saja dengan baik. Nah, oke teman-teman ya, jadi seperti biasa di sini saya akan merekomendasikan ya aplikasi pinjaman online ilegal ya yang tentunya masih bersifat ilegal. Di sini ada aplikasi Dana Berkah teman-teman. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, di aplikasi ini masih ilegal. Jadi jika ingin digalbay silakan ya teman-teman galbaykan saja. Namun semua itu kembali lagi ya ke pribadi teman-teman. Kalau menurut saya pribadi, jika saya memiliki peminjaman, baik itu berbentuk barang maupun berbentuk uang, ya saya kembalikan teman-teman. Nah, sekarang coba kita langsung saja melihat untuk izin akses aplikasi ini ya, mengakses apa-apa saja pada smartphone kita. Dikarenakan masih ilegal, jadi kita harus mengkondisikannya terlebih dahulu. Nah, bisa teman-teman lihat ya, aplikasi ini mengakses izin ke kontak penyimpanan lokasi dan telepon. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada teman-temanku semua agar selalu mengkondisikan seluruh data-data kalian. Saya kasih contoh ya untuk di bagian kontak teman-teman, ubahlah 2 digit nomor ataupun 3 digit nomor yang ada di belakangnya. Dan kemudian untuk di bagian penyimpanan, teman-teman dikarenakan ya aplikasi ini mengakses ke ruang memori. Jadi harap diamankan jika nantinya terdapat foto-foto pribadi ataupun foto-foto keluarga kalian.
Nah, bagi teman-teman nih yang mempunyai 2 smartphone itu lebih menguntungkan ya, karena yang HP satunya bisa teman-teman khususkan untuk melakukan peminjaman, dan yang HP satunya bisa teman-teman khususkan untuk membackup seluruh data-data yang real kalian. Nah, namun di sini jika teman-teman hanya memiliki satu smartphone, nah di sini saya kasih solusinya teman-teman. Kalian gunakanlah kartu SD kalian ya atau memory card. Nah, kemudian kalian backup seluruh data-data kalian yang real ke memory card kalian, kemudian kalian copot, kalian bersihkan kemudian kalian bersihkan smartphone kalian ke setelan pabrik dan kemudian barulah kalian bisa mendownload foto-foto di Google itu banyak sekali. Nah, kemudian kalian tempel di album ataupun galeri kalian. Kemudian untuk di bagian telepon, di sini teman-teman buatlah ya riwayat panggilan palsu sebanyak-banyak mungkin. Karena cara-cara tersebut dilakukan teman-teman untuk mengantisipasi agar nantinya tidak terjadi penyebaran data ataupun teror yang dilakukan oleh pihak aplikasi ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Harap kalian kondisikan sebaik mungkin. Nah, oke, baiklah teman-teman. Sekarang kita langsung saja ya membuka aplikasinya dan di sini saya akan menjelaskan ya secara rinci bagaimana cara-cara ataupun proses-proses pengajuannya dalam aplikasi Dana Berkah ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman tampilan dari aplikasi Dana Berkah. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan aplikasi yang satu ini. Dikarenakan untuk di aplikasi ini sudah cukup lama ya berkecimpung di dunia pinjol dan terbukti memberikan layanan pencairan ke nasabah-nasabahnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya untuk jumlah pinjamannya yang diberikan dalam aplikasi ini sebesar Rp1.200.000 dengan tenor 91 hari dengan bunga 0,5%. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di poin yang ketiga tadi, kalian jangan sampai terburu-buru dulu ya. Harap kalian kondisikan apakah data-data kalian aman ataukah tidak. Karena begini teman-teman, jika kalian itu tertipu dengan tampilan yang diberikan oleh pihak aplikasi ini, biasanya ya setelah nanti kita di ACC, kebanyakan untuk di aplikasi pinjol ilegal manapun, kita hanya diberikan jumlah pinjaman Rp600.000 dan juga tenor hanya diberikan selama 7 hari. Nah, jadi seperti itu harap teman-teman kondisikan. Nah, baik teman-teman, sebelum melanjutkan ke videonya ya, bagi teman-teman nih yang baru bergabung, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe-nya ya, serta menyalakan ya tombol loncengnya, agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan updatean-updatean video berikutnya. Nah, baik teman-teman, untuk bisa melihat informasi berikutnya, teman-teman di sini bisa klik saja ambil sekarang. Nah, maka teman-teman bisa kalian lihat ya, di sini ada beberapa informasi. Dan di atas informasi ini ada jumlah pinjaman sebesar Rp800.000 dengan tenor 7 hari. Nah, untuk proses-prosesnya ada informasi identitas, informasi pribadi, pekerjaan, kontak darurat, dan terakhir informasi akun bank. Nah, kita lihat untuk di informasi identitas, kita disuruh mengupload foto KTP bagian depan dan juga identifikasi wajah ya. Nah, jadi pada tahap penguploadan foto KTP serta identifikasi wajah, usahakan harus jelas, jangan sampai blur ataupun pecah ya teman-teman. Saya ingatkan ini adalah poin yang sangat penting. Jadi harap teman-teman kondisikan dengan baik. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik saja simpan. Kemudian untuk di informasi pribadi di sini meliputi pengisian alamat, jenis kelamin, pendidikan, status pernikahan, jenis tempat tinggal, nomor telepon, kemudian pengisian alamat lengkap sesuai KTP dan alasan pinjaman ya. Nah, jadi untuk di bagian ini tinggal teman-teman sesuaikan saja dengan yang di KTP kalian. Nah, sedikit info teman-teman untuk di pengisian alamat domisili ini ya, usahakan teman-teman harus menulis menggunakan huruf kapital. Jangan sampai ya teman-teman menggunakan huruf yang kecil. Agar nantinya teman-teman tingkat di AC-nya lebih tinggi jika teman-teman menggunakan huruf kapital. Nah, untuk di alasan pinjaman ya, kita diberikan beberapa opsi. Tinggal teman-teman sesuaikan saja dengan kebutuhan yang akan kalian pinjam dalam aplikasi ini. Nah, jika sudah mengisi teman-teman, teman-teman bisa klik saja simpan. Nah, maka di langkah berikutnya kita disuruh mengisi informasi pekerjaan. Nah, di sini tinggal teman-teman sesuaikan saja ya dengan dokumen yang telah teman-teman siapkan. Nah, di sini teman-teman untuk keuntungan di aplikasi ini kita tidak disuruh mengupload bukti kerja, slip gaji ataupun NPWP ya teman-teman. Nah, bagi kalian yang masih mahasiswa yang sudah berumur 18 tahun ke atas dan sudah memiliki KTP, jika teman-teman belum memiliki pekerjaan itu tidak masalah teman-teman. Di sini saya sarankan kalian cari saja data-data pekerjaan di Google itu banyak sekali. Nah, tinggal nanti teman-teman sesuaikan saja dan cocokkan saja dengan alamat terdekat kalian sesuai KTP.
Nah, jika sudah, klik saja simpan. Nah, maka di langkah berikutnya kita disuruh mengisi 2 informasi kontak darurat. Dan dalam tahap pengisian kontak ini kalian bisa ya bekerja sama dengan teman-teman kalian yang bisa diajak bekerja sama. Dan saya sarankan teman-teman gunakanlah kontak yang fake seperti yang sudah saya jelaskan di awal video tadi ya teman-teman. Dan juga saya sarankan bagi kalian yang sudah bersuami istri untuk di hubungan yang kedua nanti kalian isilah suami dan istri, agar nantinya tingkat di ACC-nya akan lebih tinggi dan pihak aplikasi akan lebih percaya oleh pihak peminjam, maka nanti tingkat di ACC-nya akan lebih tinggi. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jika sudah, klik saja simpan. Nah, maka di langkah berikutnya kita disuruh mengisi informasi akun bank. Nah, untuk keuntungan di aplikasi ini ya, jika teman-teman tidak memiliki akun bank, teman-teman bisa meminjam dulu nomor rekening saudara kalian, keluarga kalian, ataupun pacar kalian ya. Dan usahakan harus diisi dengan lengkap dan benar. Nah, namun jika teman-teman tidak ingin melakukan pencairan lewat akun bank, teman-teman bisa melakukan pencairan lewat akun Dana, OVO, ataupun GoPay. Nah, untuk cara-caranya di sini untuk di bagian nama bank bisa teman-teman perhatikan ya. Di sini bisa kalian isi saja Bank Permata jika sudah tentukan. Nah, kemudian tinggal teman-teman masukkan nomor akun Dana, OVO, ataupun GoPay kalian. Jadi seperti itu. Nah, jika sudah teman-teman bisa klik saja simpan. Nah, jika nantinya teman-teman sudah mengisi semua informasi ataupun semua tahap-tahap yang diberikan oleh pihak aplikasi ini, jika berniat melakukan peminjaman, teman-teman bisa klik saja mulai pinjam. Maka bisa teman-teman lihat ya di sini kita diberikan kalkulasi peminjaman dengan jumlah pinjaman Rp800.000 dengan tanggal kadaluarsa tanggal 20 bulan 7 2022. Nah, di sini untuk bunga awalnya 3.200, untuk biaya layanan platform 138.400, dengan biaya pengendalian resiko 138.400, dan aktualnya ya kita mendapatkan Rp520.000. Nah, di sini jika teman-teman menyetujui dengan kalkulasi yang diberikan oleh pihak aplikasi ini, teman-teman bisa klik saja menyetujui pinjaman. Nah, maka nanti akan secara otomatis teman-teman ya data-data akan berhasil diproses ataupun ditinjau oleh pihak aplikasi ini. Dan harap diusahakan smartphone dalam keadaan aktif karena nanti akan dihubungi oleh pihak aplikasi ini jika data-data kalian akurat. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, oke, mungkin itu saja teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan ya pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa membantu keuangan teman-teman dan boleh di-share jika video ini bermanfaat. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.